Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan operasi pasar untuk memastikan 1,3 juta ton beras tidak dioplos. Pernyataan Amran menyusul temuan beras yang dijual di pasar tradisional dan retail modern sebelumnya dioplos menjadi beras premium. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut 1,3 juta ton beras yang digelontorkan selama 6 bulan sesuai dengan standar dan mutu. Adapun operasi beras yang disalurkan saat ini merupakan beras medium dengan kemasan 5 kg yang didistribusikan melalui kantor pos. Amran menjamin beras yang berasal dari Bulog dan disalurkan melalui kantor pos tidak akan dioplos. Ia berharap dengan beredarnya 1,3 juta ton beras ini bisa menurunkan harga beras di pasaran. Antisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak. Nah, target kita hasil rakortas kemarin adalah yang pertama kita melepas 360.000 ton itu untuk bansos. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Total 1,5 juta ton seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga turun, dan bahkan sudah ada perusahaan besar menyurat meminta distributornya menurunkan harga Rp1.000 per kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan masalah beras oplosan di DPR RI. 11 oknum di Kementan diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Dalam rapat di DPR RI, anggota DPR meminta Kementan serius tangani masalah beras oplosan. Kementan pun diminta untuk tidak pencitraan. Nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi, kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Pernyataan ini langsung dibantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bahkan ia buka-bukaan telah menindak 11 oknum di Kementerian Pertanian yang diduga terlibat peredaran beras oplosan. Yang kedua, bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan, Pak. Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri telah memanggil 7 perusahaan besar yang menjadi produsen beras premium hingga medium. 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Satgas Pangan pun pastikan proses hukum tak akan ganggu distribusi dan memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada membuka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait dengan ijazah Joko Widodo. UGM meminta nama universitas tidak diseret ke ranah politik. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985.
UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Heboh menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Mantan Rektor UGM Yogyakarta, Sofyan Effendi, mendadak cabut pernyataannya. Sofyan bahkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku diancam akan dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Jokowi Lovers. Tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya, kalau bahwa itu dipublikasi juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan, karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut Jokowi Lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuit saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Barreskrim. Ketegangan di Gaza kembali memuncak setelah pejuang Palestina Saraya Al-Quds menghancurkan sebuah kendaraan militer Zionis Israel. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Sore.